Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1-6 materi bahasa Indonesia. Nah, di video pembelajaran kali ini seperti biasa, subtema 2 adalah sambungan dari subtema 1. Di video subtema 1 kamu belajar tentang teks eksplanasi, menemukan kata kunci dan juga mencari informasi penting yang ada pada teks eksplanasi serta membuat ringkasan dan juga kesimpulan. Di subtema 2, pembelajaran kamu masih sama tetapi bukan teks eksplanasi, melainkan menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep atau diagram. Nah, jadi teks media cetak yang akan kamu temukan kata kuncinya, kemudian informasi penting, dan kamu ubah menjadi peta konsep atau diagram. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep atau diagram. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, di gambar ini adalah contoh peta konsep atau diagram. Peta konsep ini itu adalah satu inti judul, kamu bisa jabarkan melalui bentuk cabang. Dari cabang-cabang ini itu sudah merangkup keseluruhan isi cerita. Untuk membuat peta konsep ada beberapa langkah yang dapat kamu gunakan untuk menjelaskan isi teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teksnya dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci. Ingat, kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul dan juga yang menurut kamu itu kata yang bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau informasi-informasi penting yang menurut kamu itu memang harus dimasukkan nanti ke dalam peta konsep. Yang keempat, pahamilah informasi penting tersebut dengan cara mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terakhir, tulis kembali informasi penting tersebut dengan bahasamu sendiri dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep dan diagram. Kemudian, setelah anak ibu dapat kata kunci informasi penting, kamu tentukan pokok pikiran. Setelah dapat pokok pikiran, baru bisa kita ubah ke dalam peta konsep atau diagram. Dapat peta konsep atau diagram, maka anak ibu bisa membuat kesimpulan isi teks media cetak. Nah, kesimpulan itu adalah intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin peta konsep atau diagram itu tadi. Nah, sekarang ibu akan berikan sebuah contoh dari teks media cetak. Ini diambil dari artikel Kompas. Nah, dari contoh ini, anak ibu akan belajar menemukan kata kunci, menemukan informasi penting, membuat pokok pikiran, membuat peta konsep, sampai membuat kesimpulan. Teks ini ada di buku kamu halaman 31, pembelajaran 1, subtema 2. Memasak dengan teknik wood fire. Wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar yang terbuat dari batu bata merah yang bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Nah, kita temukan kalimat utama untuk menentukan pokok pikiran. Ingat, pokok pikiran itu sama dengan ide pokok. Jadi, kalimat utamanya adalah wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar. Nah, ini kamu ubah menjadi bahasa kamu sendiri. Jadi, dapat kita temukan pokok pikirannya adalah wood fire merupakan teknik memasak. Berikutnya kita masuk ke paragraf 2.
Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya. Menurut salah satu koki eksekutif internasional, Jacob Burrell, memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan yang pas. Hal itulah yang membuat masakan terasa lebih lezat. Nah, dari sini dapat kita temukan ide pokoknya dari kalimat utama, yaitu teknik memasak wood fire dapat membuat masakan menjadi lebih lezat. Paragraf yang terakhir, contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, makanan dari Italia. Selain pizza, teknik memasak menggunakan wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran yang dimasak menggunakan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Sementara itu, seafood akan memiliki aroma yang lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Berarti kalimat utamanya adalah contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, makanan dari Italia. Atau pokok pikirannya dapat kita simpulkan bahwa contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik ini adalah pizza, seafood, dan sayuran. Jadi kalimat utamanya Ibu gabung, kemudian dapat kita pokok pikirannya. Nah, pokok pikiran yang sudah kita temukan dari tiap paragraf akan kita bikin menjadi peta konsep. Tetapi sebelum itu kita akan temukan kata kunci atau informasi penting yang menurut anak Ibu paling sering muncul dan juga memang dirasa penting. Yang pertama adalah tungku besar. Yang kedua, kayu bakar atau kayu pohon rambutan. Kemudian wood fire tentu, yaitu adalah kata kunci yang ada pada judul. Tentu dia bercerita tentang wood fire. Kemudian masakan, memasak atau dimasak, berarti intinya sama, memasak. Kata kuncinya, berarti judulnya ada memasak dan wood fire. Kata kunci berikutnya adalah makanan. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah pizza, sayuran, dan seafood. Nah, itu dia kata-kata kunci yang dirasa penting dan juga yang sering muncul. Ada beberapa kali dia muncul. Sudah ketemu pokok pikiran, sudah ketemu kata kunci, kita bisa ubah menjadi peta konsep. Nah, ini dia kata kunci yang Ibu rangkum dari kata-kata yang kita temukan pada cerita sebelumnya. Ada wood fire, tungku besar, kayu pohon rambutan, keuntungan wood fire. Keuntungan wood fire ini karena tadi di paragraf 2 dijelaskannya bahwa kalau masak menggunakan wood fire itu makanan menjadi lebih lezat. Makanya Ibu rangkum menjadi keuntungan wood fire. Kemudian makanan dan masakan. Terakhir, contoh makanan hasil wood fire. Dari kata kunci ini bisa kita temukan informasi penting. Yang pertama, paragraf 1 itu, wood fire adalah teknik memasak menggunakan tungku besar yang terbuat dari batu bata merah dan kayu pohon rambutan. Yang kedua, hasil masakan wood fire akan membuat masakan lebih lezat dan memiliki aroma yang khas. Paragraf yang ketiga, pizza, seafood, dan sayuran adalah beberapa contoh bahan makanan yang dapat dimasak dengan wood fire. Jadi ini informasi penting yang bisa kita ambil dari cerita memasak dengan teknik wood fire. Kita sudah ketemu kata kunci, sudah ketemu informasi penting, sudah ketemu juga pokok pikiran. Bisa kita buat pokok peta konsep atau diagram. Nah, ini dia peta konsep atau diagram yang Ibu bikin. Pertama, judul. Yang kedua yang dirasa penting tadi itu adalah pengertian wood fire itu sendiri. Berarti teknik memasak yang menggunakan tungku besar. Kemudian yang kedua, menggunakan batu bata merah dan kayu pohon rambutan. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh adalah masakan menjadi lezat dan memiliki aroma yang khas. Yang terakhir, contoh makanan yang dapat dimasak adalah pizza, seafood, dan sayur. Nah, ini
ini peta konsep yang Ibu buat dari kata kunci, informasi penting, dan pokok pikiran. Sama saja intinya. Yang pertama menjelaskan pengertian teknik memasak wood fire, pengertiannya. Yang kedua, apa itu wood fire? Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang keempat adalah contoh makanan yang dapat dimasak menggunakan teknik wood fire. Sudah dapat peta konsep atau diagram, bisa kita buat kesimpulan. Ibu rangkum menjadi singkat sesuai dengan pengertiannya, adalah intisari dari informasi teks media cetak. Kesimpulannya adalah teknik wood fire adalah teknik memasak yang menggunakan tungku besar yang terbuat dari batu bata merah dan kayu pohon rambutan. Hasil masakan wood fire akan membuat masakan lebih lezat dan aroma yang khas. Beberapa contoh bahan makanan yang dapat dimasak dengan wood fire adalah pizza, seafood, dan sayuran. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak ibu paham. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.